Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke, selamat datang Bang Agus. Luar biasa ini. Saya senang banget nih kedatangan Abang di sini nih. Ya, alhamdulillah. Kita manggilnya Abang apa Bapak ini ke Bang? Panggil enaknya Bapak aja deh. Enaknya Bapak aja sih. Kalau Abang nanti baju saya belum abang-abang. Wih, siap. Nah, biar saya kelihatan lebih muda juga, Pak. Oh, siap. Oke. Apa aja sih kalau saya mau dipanggil Abang, mau dipanggil Akang, Pak, terserah. Yang penting jangan dipanggil Om lah. Jangan dulu, belum jadi om-om. Wadah. Oke. Kita nih udah lama gak ketemu, Pak ya. Ya. Bapak ini aktivitas yang sekarang apa aja, Pak? Ya, dengan kondisi pandemi ini kan kita terbatas semua kan aktivitas. Jadi mau kemana pun kan harus pakai protokol kesehatan. Kadang kita ketemu juga nggak tahu wajah ini siapa. Kadang itu yang menjadi bingung kita. Sekarang alhamdulillah saya di Bawaslu Kota Serang. Jadi rutinitas setiap hari Di Bawaslu. di Bawaslu. Jadi 5 hari kerja di sana. Udah lama berarti di Bawaslu ya? Sejak April 2021. Sejak April di Bawaslu. Tapi ini Pak ya, kita karena Bapak di Bawaslu nih, ya, kita mau ngobrol-ngobrol soal Bawaslu nih. Boleh. Kita nih sebagai generasi milenial kurang begitu tahu Pak Bawaslu itu. Sebetulnya kan kita tahunya KPU nih. Kalau KPU kita tahu Komisi Pemilihan Umum. Nah, KPU ini kan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, kalau Bawaslu ini sebagai mitra KPU, ini kita nih milenial kurang begitu tahu Pak. Sebetulnya apa sih itu Bawaslu itu? Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU, Bawaslu, DKPP itu duduk dalam satu porsi yang sama sebagai penyelenggara pemilu. Pemilu sendiri. Kalau KPU itu lebih pada mempersiapkan tahapan dan regulasi pemilu itu dilaksanakan. Jadi kalau kawan-kawan masyarakat sekitar semuanya kenal KPU ya, karena mereka yang menyiapkan bagaimana tahapan pemilu, tahapan pemilihan itu di KPU semua. Sedangkan Bawaslu adalah mitra dari KPU, yaitu bagaimana kita kita mensinergikan dalam artian bagaimana KPU itu bisa menjalankan tahapan-tahapan itu sesuai dengan prosedural, sesuai dengan undang-undang yang ada. Misalnya ketika sebelum tahapan masuk, otomatis kita akan bicara pemutahiran data. Nah, otomatis kami sebagai mitra dari KPU, mitra saya sebut mitra ya, bukan musuh ya. Takutnya masyarakat ininya, Bawaslu itu pasti musuhnya KPU. Iya. Bukan, kita karena mitra. Pengawas ya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kita adalah mitra. Satu meja, satu porsi. Kalau bicara makan, satu piring. Iya. Jadi kita bagaimana KPU ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Fungsi kita di situ. Jadi mengawasi, dalam artian kita ada 3 fungsi di sana. Ada pencegahan, pengawasan, penindakan, dan ada beberapa ini yang lainnya. Jadi kalau yang lebih fungsi pokok adalah 3 itu. Berarti mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi, Bawaslu bekerja mengawasi KPU. Tapi ini Pak, Bawaslu ini satu periodenya sama kayak KPU 5 tahun. Sama, kita sama 5 tahunnya. Nah, itu yang saya bingungkan Pak kadang-kadang Pak ya. Kan satu periode 5 tahun. Iya. Sedangkan kan pemilu tidak setiap tahun Pak. Oke. Itu biasanya KPU sama Bawaslu tuh ngapain aja Pak tiap tahun? Kalau masyarakat pengen tahu apa sih yang dilakukan Bawaslu saat ini, kan nggak ada tahapan. Betul. Dan KPU juga lagi nyiapin persiapan semuanya. Apa sih yang dilakukan Bawaslu? Justru kami belajar dari 2018, 2017. Jadi tidak serta-merta masyarakat, mungkin masyarakat saat ini masih tabu. Bawaslu apa sih? Cuma pengawas doang kan. Kadang kita juga bingung ketika pemilihannya bagus, yang dipuji KPU. Tapi ketika ada bobrok, salah pilih. Itu yang dibenci adalah Bawaslu. Masyarakat harus lebih paham juga. Kami mitra KPU di sini, walaupun dalam kondisi tidak ada tahapan, kami bekerja kami senyap. Gimana tuh yang senyap tuh? Senyap dalam artian kami bicara. Kalau KPU menyiapkan segala perangkatnya, kami juga mengawasi setiap proses yang dilakukan oleh KPU itu sendiri, baik dari sisi ketika KPU melakukan
pemutakhiran data, Bawaslu harus hadir di sana. Bawaslu harus hadir di sana untuk memastikan bahwa tahapan DPT ini benar-benar tersinkronasi, bahwa tidak ada pemilih ganda, tidak ada yang meninggal masuk di DPT ini. Kami selalu memastikan di sana. Bahkan ketika belum tahapan, ketika kita melakukan penyisiran data pemilih khusus di 2018 kemarin, itu masih masuk data ini DPK, masih masuk di KPU. Ada beberapa nama yang seharusnya tidak ada. Satu meninggal, kedua udah pindah. Ketika dia TNI Polri, dia masuk di DPK. Kami sampaikan ke KPU untuk tolong diklirkan ini. Ya, kemarin direspon oleh KPU bahwa memang benar, mereka udah klarifikasi bahwa memang ada kesalahan di sana. Kadang kita juga bingung. Ketika pemilu dan pemilihan, pasti kita menemukan hantu yang bisa milih. Hantu yang bisa milih itu ya? Itulah. Tiba-tiba ada lah gitu. Tiba-tiba ada dan tiba-tiba terhitung. Padahal nggak ada orangnya, nggak ada ininya. Itu yang kadang itulah menjadi PR kami. Jadi kalau kita bicara Bawaslu saat ini ngapain? Justru kami melakukan kerja-kerja aktif di mana kami di sini menyiapkan bagaimana pengawasan ke depannya lebih bagus. Bagaimana kita menciptakan pengawas partisipatif di masyarakat. Ya, melakukan kerjasama. Jadi kita bicara pemilu, ini ranahnya bukan hanya Bawaslu, bukan hanya KPU, tapi kita semua masyarakat yang ada di Indonesia harus terlibat. Di mana di sana kita bicara hak pilih. Siapa ya hak pilih sih? Ya kita individu yang sudah satu usia 17 tahun, kedua sudah nikah, dan dia tidak terkekang oleh hak pilihnya, putusan pengadilan. Ini kita harus sadar, termasuk generasi Z yang saat ini memang bicara pengenalan tentang demokrasi masih sangat minim. Generasi kita itu. Itu yang kadang lebih enjoy dengan Gen Z-nya. Jadi masa bodoh siapa yang jadi sih? Justru kami masuk ke ranah-ranah mereka ini, bagaimana mengenalkan pemilu yang bagus, bagaimana mensikapi ketika terjadi pelanggaran pemilu. Kami yang akan melakukan edukasi yang ada. Di samping situ, kami Bawaslu mempersiapkan kemitraan dengan masyarakat di sini dalam artian bagaimana kita menciptakan pengawas partisipatif. Karena tadi ketika pemilu ini bagus, masyarakat berempati di sini turut serta untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, baik dari tahap proses, baik tahap ketika mulai pemilihan, ketika mulai pemilihan calon, ketika pemilihan yang lainnya, mereka akan terlibat ketika ada pelanggaran money politik. Kan kalau kita mau melihat money politik itu dari mana? Dari laporan masyarakat kebanyakan. Otomatis peran serta masyarakat harus kita mulai dari sekarang dengan kondisi belum ada tahapan. Ketika udah mulai tahapan, otomatis kami akan sibuk dengan regulasi yang ada. Menyiapkan tahapan-tahapan yang lain. Makanya kami sebelum masuk tahapan ini, yang pertama ya menyiapkan pengawas partisipatif di sini, baik itu masyarakat, baik itu kampus, baik itu lembaga-lembaga yang memang bisa kita mitrakan untuk melakukan pengawasan, termasuk media. Beberapa waktu lalu pimpinan kami dari RI sudah melakukan gathering dengan media, bahwa Bawaslu bersama media. Jadi slogan itu yang akan kami sampaikan ke pers yang lainnya juga, bahwa kami butuh bagaimana kita menyampaikan pesan dari Bawaslu, dari penyelenggara pemilu, bahwa untuk menciptakan pemilu dan pemilihan yang demokratis, ya harus ada partisipatif masyarakat. Betul. Berarti gini Pak, tadi kan ada sebelum menjelang pemilu, ada langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu. Salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat. Berarti ada pelatihan khusus atau gimana? Kami untuk pelatihan sih sebenarnya nggak ada, tapi cuman kita bicaranya kita kalau pelatihan nanti dikira KPU kita. Oh gitu. Jadi yang pelatihan itu wilayah KPU. Kita lebih bagaimana mensosialisasikan. Iya, bentuk sosialisasi dulu begitu tadi. Bentuk sosialisasi tentang bagaimana proses tahapan seperti ini, bagaimana proses pencalonan, bagaimana menghindari money politik. Bahkan
Salah satu Bawaslu yang ada di Sleman itu sudah membentuk namanya Kampung Money Politik. Luar biasa berarti. Di situ sudah terbentuk namanya kampung benar-benar ketika ada pemilihan lurah RT tanpa uang sama sekali. Tanpa uang sama sekali. Bisa, itu bisa berjalan. Makanya kenapa kita nggak bisa gitu loh? Karena kesadaran masyarakat. Kembali lagi kita bicara pengawas partisipatif adalah bagaimana masyarakat sadar tentang peran dia sebagai sipil, sebagai masyarakat yang harus dilindungi haknya dan hak orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang harus menjadi kita untuk memberikan edukasi masyarakat. Luar biasa berarti ini kampung anti money politik. Kampung anti money politik. Kosong sama sekali. Kosong sama sekali. Gila, nggak ada uang berarti di sana ya. Luar biasa. Harusnya di Banten ini atau di Kota Serang bisa begitu loh. Kami mencoba untuk ke sana. Dalam prioritas kami karena ini belum menjelang tahapan. Kami saat ini dalam kerja harian kami setelah saya dilantik di tanggal 27 April kemarin. Kami melakukan identifikasi apa saja yang memang harus dikerjakan. Apalagi saya diamanahi di hukum, humas dan data informasi. Otomatis ini kan saya harus menyerap apa yang masih publik belum tahu. Saat ini kan masyarakat belum begitu banyak yang tahu tentang Bawaslu, makanya kami melakukan edukasi di sana, termasuk MOU dengan kampus. Maksudnya untuk MOU dengan kampus ini apa? Bagaimana pengawasan partisipatif ini di akademisi bisa berjalan. Bagaimana generasi Z itu bisa melek politik. Dalam hal ini ya pemilu dan yang lainnya. Kalau ini generasi Z nih, generasi kita nih, generasi saya nih Pak ya. Iya. Kalau pengen datang ke Bawaslu, Pak, kita juga pengen punya peran dong gitu. Mengawasi gimana itu Pak? Kalau bicara peran, kalau kami justru itu kami malah support. Kami salah senang ketika ada generasi Z mau datang ke sana. Caranya gimana tuh Pak? Datang aja ke kantor. Di Kiai Jurun sana di Cipocok. Datang ke kantor, kita pengen jadi peran, nanti Bawaslu fasilitasi gitu. Kalau bicara fasilitasi pasti akan kita fasilitasi edukasi. Luar biasa berarti. Gitu berarti ya teman-teman yang mau berperan dalam mengawasi pemilu, begitu caranya. Datang ke Bawaslu, kita berperan sebagai generasi Z, hentikan money politik. Nah, kira-kira begitu. Ajak masyarakat yang sekitarnya untuk sebagai pemuda kita harus ajak masyarakat lain untuk hentikan money politik ya. Ciptakan demokrasi yang bersih. Kita nggak akan mungkin bisa menghilangkan money politik, tapi minimal di 2024 meminimalisir, menekan angka pidana pemilu maupun pelanggaran-pelanggaran yang ada itu bisa terminimalisir. Harapan kami ketika masyarakat sudah bekerja, sudah melakukan pengawasan partisipatif, Bawaslu kita tinggal ketika ada laporan kita eksekusi aja. Jadi kesadaran itu udah ada di masyarakat. Betul. Lebih enak kalau begitu ya. Lebih enak kitanya. Pemimpin yang dihasilkan juga pemimpin yang berkualitas. Pasti berkualitas. Iya, buat negara maju begitu kira-kira. Pastinya seperti itu. Ya Pak, lanjut nih. Saya juga masih penasaran nih. Iya. Menjelang 2024 ya Pak. Menjelang 2024 berarti kan ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan kan. Persiapan yang dilakukan Bawaslu Kota Serang menjelang 2024. Yang gimana? Pasti yang pertama tadi melakukan kerjasama antar lembaga, baik tingkat kampus, tingkat masyarakat, maupun di tingkat kemarin kita sudah bekerja sama dengan Kuarcap Kota Serang. Oh iya, saya dengar beritanya. Kita sudah membentuk namanya Saka Adiasta Pemilu. Bikin Saka. Yang KPU yang belum ditunggu sama Kuarcap ini, sama Kuarcap sana. Jadi kita yang pertama. Jadi di beberapa kabupaten kota di Indonesia, salah satu ada sekitar 10-an atau 20 yang terbentuk di seluruh Indonesia itu salah satunya Kota Serang. Saka. Yang lainnya belum. Jadi ini salah satu bagaimana kita tahu sendiri kan Pramuka. Iya. Pasti dia jiwa disiplinnya ada. Betul. Makanya kita masuk ke sana juga. Dan anak muda semua di sana. Iya, kaum milenial, kaum Z semuanya. Iya. Itu yang pertama melakukan kerjasama antar lembaga, kerjasama antar masyarakat. Yang kedua pasti kita akan penguatan regulasi. Penguatan regulasi itu kayak gimana? Dalam artian di sini kita menghadapi 2024 ini kita akan menghadapi pemilu dan pemilihan yang mana saling beririsan. Betul. Yang pertama, ketika kita bicara pemilu, walaupun tanggalnya belum ditentukan, yang pasti akan beririsan dengan pemilihan, di mana pemilihan kepala daerah ini mengeluarkan energi yang luar biasa. Ketika terjadi pemilihan kepala daerah, misalnya wali kota Serang,
ketika terjadi ada calon independen, ini kan pengawasan lebih ekstra. Bagaimana kita melakukan verifikasi data pendukungnya, PNM, address, ini kan kerja-kerja luar biasa. Belum lagi tahapan pemilu ini baru selesai, kita udah masuk pemilihan. Otomatis ini kan harus kita atur regulasinya. Karena irisan-irisan ini beda antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini sangat beda. Sangat beda. Kalau kita bicara pidana aja, kalau Undang-Undang Nomor 7 itu cuman hanya penyelenggara, tim sukses. Tapi kalau Undang Nomor 10 itu semua masyarakat yang terlibat. Kalau kita bicara money politik, salah satu contohnya seperti itu. Di 2024 nih nanti lebih kompleks berarti permasalahannya lebih kompleks. Makanya kita belajar dari 2017-2018. Walaupun beririsannya nggak sedahsyat 2024, tapi setidaknya kita belajarlah dari 2017-2018 kemarin. Berarti bakal ada personel tambahan pasti, Pak? Kalau soal personel tambahan sesuai Undang-Undang Nomor 7, karena undang-undangnya nggak direvisi, nggak ada. Oh, nggak ada, itu nggak ada. Oh, undang-undangnya kan makin berat beban kerjanya, betul? Iya, maka dari itu kita untuk bisa tidak terlalu berat, makanya dari sekarang kita siapkan bagaimana penguatan SDM kita yang ada di Bawaslu Kota Serang. Kita bekalin semaksimal mungkin bagaimana pemahaman undang-undangnya, bagaimana mereka melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pencegahannya, bagaimana kita melakukan edukasi-edukasi yang ada di wilayah Kota Serang yang ada ini. Jadi untuk meminimalisir itu bisa jadi nanti namanya bisa jadi nama kampung anti korupsi. Kalau sini kan bisa namanya kan bukan kampung kan, tapi lebih pada kompleks. Perumahan. Nanti kan bisa kita cegah lewat sana kan. Apalagi kan kita bicara Kota Serang ini adalah ibu kotanya Provinsi Banten. Harus menjadi salah satu tolak ukur yang bagus. Contoh, Pak, ya. Bahkan kita di 2017 kan kita mendapatkan apresiasi dari Bawaslu RI loh. Oh ya? Bawaslu Kota Serang. Salah satu penyelenggara yang memang benar ini bersih dan memang benar-benar komprehensif di situ. Luar biasa berarti. Yang pertama Makassar kalau salah. Iya. Kita nomor 3. Nomor 3 se-Indonesia, luar biasa, Pak. Se-Indonesia luar biasa. Makanya kita akan antara kita kepolisian, kejaksaan dengan Bawaslu ini sinergitas. Jadi potensi-potensi pelanggaran, ketika bicara pelanggaran ya udah kita tahu, oh ini ranahnya ke sini, ini ranahnya ke sini. Jadi benar-benar kita kaji, akan kita gali bahwa ini masuk ke ranah pidana, ini ranah pelanggaran etik, ini ranah pelanggaran administrasi. Kan kita hanya bisa merekomendasikan ke KPU bahwa ini tolong dibatalkan, tolong dilengkapi dan yang lainnya. Kita melakukan perintah pada KPU bahwa ini harus dilaksanakan. Iya. Kalau memang nggak dilaksanakan ya udah nanti kena etik dia. Kena etik KPU-nya. Berarti ini, Pak, ya, kedepannya bakal membangun itu apa sih? Komunitas sudah kita mulai jalankan. Kita mulai kemarin melakukan koordinasi itu sejak bulan September ya. Iya, berarti sudah mulai ke depan. Sudah. Yang pertama kita kemarin melakukan sama Untirta. Oh, Untirta. MOU dan didatangin langsung sama Bu Dewi Rana Patilolo, salah satu komisioner Bawaslu RI. Kemarin melakukan MOU kerjasama dengan Untirta. Di situ kita melakukan kerjasama dengan kampus di sini. Satu, melakukan pengawas partisipatif. Kedua, ketika ada mahasiswa mau melakukan penelitian, Bawaslu welcome. Iya, siap. Ini udah oke berarti ya, akademisi komunitas. Tinggal bermitra sama kita, Pak, ini jurnalis ya. Karena kami memang menganggap bahwa teman-teman pers inilah sebagai salah satu corong kita untuk menyuarakan, menyampaikan bagaimana regulasi tahapan, bagaimana kita pengawasan, bagaimana kita melakukan kerja-kerja di publik seperti apa. Betul, itu perlu, Pak, benar. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir selama 5 tahun Bawaslu, sedangkan pemilunya cuma setahun sekali, Bawaslu ngapain, ternyata kerjanya banyak juga, Pak, ya? Banyak sekali. Mungkin masyarakat mungkin nyangkanya ya tadi, ngapain tuh Bawaslu? Digaji negara gede ya, tapi ngerjain cuma tidur doang. Enggak, kita melakukan. Bahkan kemarin kita melakukan sekolah SKPP, sekolah kader partisipatif pemilu. Kita melakukan ada 3 tahapan, tahap kabupaten kota, terus tahap menengah di provinsi,
tahap nasional di RI. Yang kemarin yang RI sudah tahap nasional pertama. Kabupaten kota kita mulai di bulan Agustus September kemarin. Kemarin udah berapa? Kota Serang dapat di ini yang lolos cuman karena kan diminta cuman per kabupaten cuman 10 sampai 12 yang lolos verifikasi. Walaupun yang daftar banyak loh. Kami menilainya di sini bahwa mereka ini adalah mewakili keterwakilan. Betul. Ada beberapa komunitas, ada kawan-kawan disabilitas. Kami ada juga. Ada semua gitu. Kami memang mewadahi mereka semua. Untuk bagaimana kita tadi mereka sebagai corong kami nanti di bawah. Selain nanti kita melibatkan masyarakat. Berarti kader-kader ini punya peran besar nantinya. Iya, untuk peran besar untuk bagaimana mensiarkan bahwa ini loh pemilu, ini loh hak kalian untuk memilih. Iya. Mereka akan kita kasih bekal seperti itu nantinya. Luar biasa berarti peran-perannya itu ya. Udah pembentukannya udah dari kemarin berarti ya. Sudah, kita udah bentuk dari kemarin dan memang sekarang sudah tahap nasional. Di 2022 tetap akan kami laksanakan lagi SKPP. Saya pengen ikutan berarti nanti Pak. Boleh? Silakan saja masuk, teman-teman media masuk. Ada beberapa teman media masuk juga kok di sana kok. Iya. Ya ini saya aja Pak, jangan bawa-bawa aja enggak apa-apa. Karena peluang itu untuk semua masyarakat kami nggak membatasi siapapun yang mau berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu welcome. Ya, makanya ketika nanti udah masuk tahapan di 2022, ketika menemui sebuah pelanggaran, silakan aja masukkan laporkan ke kita ke Bawaslu. Akan kita terima, akan kita proses. Nah, tinggal nanti ini masuk ke ruangan mana ini? Apakah ruangan pidana, ruangan administrasi atau apa? Itu nanti akan kita tempatkan di sana. Ya, berarti kader-kader itu dapat dukungan dari Bawaslu, kira-kira begitu nantinya ya. Kalau kita akan support, supportnya dalam artian kita materi dan yang lain. Iya, maksudnya supaya terhindar mereka. Kalau misalkan mereka sendiri-sendirinya kan ancaman pasti banyak Pak, benar? Iya, pasti mereka akan kita support. Di backup kira-kira begitu. Iya. Setiap yang melapor pasti akan kita lindungi. Bahkan ketika melapor kan nama kan kita nggak sebut. Oh, itu dilindungi Bawaslu. Itu sangat rahasia. Jangan sampai kita akan menjaga keamanan. Kebanyakan begitu Pak, orang takut melapor begitu. Nah, itu makanya biar masyarakat tahu bahwa kami akan melindungi hak-hak maupun hak masyarakat yang memang melakukan pelaporan tentang baik itu pelanggaran yang lainnya. Kita akan rahasiakan. Dan kita nggak akan ketemukan. Beda dengan pengini ya. Kalau kita bicara pidana itu pasti akan ditemukan kan. Kita nggak akan kita cross check masing-masing. Agar tidak ada ketemu benturan. Ketika ditemukan pasti ada benturan, dan itu nggak boleh. Itu dijaga ketat Pak ya. Di dalam undang-undang Perbawaslu itu sudah diatur. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan ada temuan-temuan money politik, laporkan langsung ke Bawaslu. Dilindungi teman-teman, masyarakat dilindungi Pak ya. Iya. Ada laporan apapun ketika kandidat ngajak ASN nggak netral, silakan laporkan. Nggak apa-apa. Gitu biar nggak takut lagi gitu kan. Iya. Soalnya hal-hal begitu kan pasti terjadi gitu ya. Pasti. Kalau bicara itu bicara incumbent. Tapi kita nggak tahu ya, karena ke depan kan di 2022 yang sudah pilkada kan nanti kan di-PC-kan semua. Otomatis tapi tetap ada. Karena kita nggak mau tutup kemungkinan, dari sekarang udah mulai. Padahal 2024 masih lama loh. Iya. Tapi sekarang udah mulai panas. Gerakan udah mulai panas. Benar. Nah tadi Pak, saya tadi bikin snap ceritanya. Sebelum mulai podcast saya bikin snap. Saya mau diskusi dengan Bawaslu Kota Serang. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Tadi ada teman satu nanya. Silakan. Jadi beliau nanya begini. Adanya Bawaslu ini Pak. Bawaslu ini udah ada. Tapi tidak menghilangkan praktek money politik. Betul ya? Tidak menghilangkan praktik politik tetap ada gitu. Walaupun ada Bawaslu, praktik politik tetap ada. Sebetulnya hal mendasar tuh yang melatar belakangi adanya praktek money politik menurut Bapak apa sih? Kalau bicara memang Bawaslu ada. Tupoksi di money politik sebenarnya ranahnya kepada pidana. Kalau kita kan Bawaslu satu, bagaimana kita mengawal proses yang dijalankan oleh KPU itu sendiri. Bagaimana proses tahapannya dijalankan, kita monitoring, kita pantau bahwa KPU bekerja sesuai dengan undang-undang. Soal bicara money politik, kembali lagi, bagaimana kita menyadarkan masyarakat tadi. Bagaimana pentingnya masyarakat mengetahui bahwa hak kita jangan sampai diambil oleh orang lain.
ketika terjadi ini adalah kita termasuk pelanggaran HAM. Betul. Otomatis ini kejahatan ekstra, kejahatan luar biasa karena menghilangkan hak kita. Kalau teman-teman masyarakat tahu ketika haknya dibeli, itu harusnya mereka sadar. Jadi kembali lagi kepada masyarakat, bagaimana menyadarkan mereka tentang ketika masyarakat melakukan money politik, pasti akan kena namanya sanksi, otomatis pidana. Yang selama ini yang kami temukan, pidana money politik ini sebenarnya yang kena siapa sih? Ya, yang kena siapa sih? Justru bukan orang yang nyalon. Bukan orang yang nyalon. Masyarakat biasa yang nggak melek masalah politik. Yang ngasih itu. Iya, yang kena mereka. Sedangkan mereka yang dilaporkan ini nggak kena. Itu pidana, Pak. Pidana maksudnya. Pidana. Money politik pidana. Oh. Karena kita kasihan masyarakat ini, karena apa? Karena ketidakfahaman mereka tentang bahayanya money politik, mereka masuk penjara. Ini harusnya kan mereka, karena tadi kalau kita bicara pemilihan, itu tidak memandang siapapun yang akan memberi maupun yang diberi, itu pasti kena. Kalau yang ini makanya itu yang harus menjadi tolak ukur kita sebagai penyelenggara. Kenapa Bawaslu ada tapi money politik masih marak? Satu, yang pertama, kalau kita bicara fair-fairan ya, kita kan mengawasi di proses tahapan. Sedangkan pratahapan kita kan nggak tahu. Terus kita bicara pemilu, kita bisa ngawasin money politik di mana? Pas hari-harinya. Coba serangan fajarnya di malam hari. Apa kita nggak punya kewenangan sama sekali? Nggak bisa. Itu nggak bisa jadi temuan. Nggak bisa ditemuan. Masyarakat yang bisa ngelaporin. Masyarakat melaporkannya, dan laporan kita akan sampaikan apakah ini masuk ke ranah kita atau langsung ke ranah kepolisian. Itu yang menjadi kita menjadi kadang susah juga bergerak. Tapi kalau bicara pemilihan, itu memang dari proses awal tahapan sampai nanti pemilihan, itu kita masyarakat bisa laporkan. Tapi kalau pemilu kita nggak bisa. Jadi ancamannya teman-teman, kalau ngasih nih orang uang dari calon, bukan calonnya yang kena ya, yang ngasihnya yang kena. Dipidanakan dia. Berapa penjaranya paling lama? 6 tahun. 6 tahun ngasih duit 20.000. Minimal 6 tahun kalau di pemilu. 6 tahun. Lumayan weh. 6 tahun di penjara gara-gara ngasih uang doang. Makanya itu yang harus menjadi masyarakat harus melek tentang bagaimana bahayanya money politik di sini. Jadi ini yang harus menjadi PR. Dan memang harus kita sadarkan dari sekarang. Iya betul harus kita sadarkan dari sekarang. Iya, apalagi dengan sekarang maraknya media sosial ini kan harusnya sebagai corong untuk masyarakat lebih paham. Ada money politik tinggal sosmed gitu kan, itu lebih cepat. Biar orang malah takut lah kira-kira begitu kan. Iya, harusnya nanti mungkin kami akan membuat sebuah video anekdot seperti itu nantinya. Iya itu lucu kayaknya cuma. Nanti bisa teman-teman pers ikut kerjasama, nggak masalah. Siap. Kita mau siap terlibat kalau untuk urusan ini menghentikan money politik, kita siap terlibat. Tadi lupa saya mau nanya. Ini dulu tuh cerita lucu Pak ceritanya. Jadi ada teman saya kan dari kampung Pak ya, bukan dari kota Serang. Saya juga kampung. Saya dari kampung ya. Dari kampung itu kan ada biasalah praktek money politik begitu. Iya. Dia nyebar uang begitu, serangan pelajar kan. Kalau orang kampung nyebutnya serangan pelajar nih. Serangan pelajar nyebar pakai baju ini. Baju anti stop money politik gitu. Itu lucu banget sih. Stop money politik dan segala macam itu di bajunya. Tapi bagi-bagi duit gimana coba? Nah, dia dapat bajunya dari mana kali? Dia bilangnya adalah Cina, saya pelatihan apa kali gitu kan kira-kira. Ini Pak, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya terkait tahapan kerja Bawaslu. Tadi pertanyaan dari teman-teman di sosmed juga sudah dijawab ya. Ini mungkin harapan Bapak nih ke depan buat perkembangan proses demokrasi di Indonesia. Saya berharap pada masyarakat, baik masyarakat di Kota Serang dan khususnya teman-teman generasi Z, di mana saatnya kita awasi pemilu ini secara demokratis. Jadi bagaimana kita peran-peran yang selama ini Bawaslu kerjakan. Kalau kita bicara Bawaslu di Kota Serang cuma ada 5 komisionernya. Jadi kalau kita bekerja untuk 6 kecamatan,
60 kelurahan itu sangat luar biasa. Kalau nggak ada peran serta dari masyarakat, saya rasa kita kewalahan. Karena tahu sendiri tahapannya sedemikian dahsyatnya. Betul. Belum nanti irisan-irisannya. Betul. Jadi ini saya berharap pada masyarakat, ayo kita awasi bareng-bareng jalannya pesta demokrasi. Kalau bicara di pesta demokrasi, ya otomatis kita semua yang punya gawe di sini. Betul. Itu yang menjadi harapan kami di Bawaslu. Kami selalu membuka diri untuk masyarakat untuk melakukan kerjasama baik dalam sisi pengawasan maupun yang lainnya. Kami selalu welcome. Kita punya web juga, kita punya PPID juga. Di situ ada sentra pelaporan. Instagram juga. Ada Pak? Instagram ada, ada Facebook juga ada. Apa nama Instagramnya Pak? Bawaslu Kota Serang ada. Bawaslu Kota Serang. Silahkan teman-teman, apalagi yang ini, yang generasi Z, biasanya bukanya IG, buka Bawaslu Kota Serang untuk informasi-informasi. Di situ akan ada semua informasi yang akan kami update tiap hari. Setiap hari akan kita update. Setiap hari update. Setiap hari ada update, ada berita-berita yang memang melakukan kegiatan kita. Apa saja sih Bawaslu di Instagram kita pasti bisa dilihat story-nya ada. Begitu. Terima kasih Pak ya. Ya, kita sama-sama. Saya senang banget ini bisa ngobrol begini. Nanti mungkin selebihnya kita ngobrol-ngobrol di belakang aja Pak ya. Siap. Saya juga terima kasih teman-teman bisa mengundang saya di sini. Ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Siap, nggak biasa ini. Seadanya Pak, mohon maaf ya. Ini luar biasa karena bisa bicara, bisa ngobrol di sini. Ya. Satu ya kita bertukar informasi. Betul. Bagaimana kinerja Bawaslu di Kota Serang ini seperti apa. Ini yang perlu memang harus kita sosialisasikan masyarakat bahwa tidak adanya tahapan Bawaslu tetap bekerja sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sendiri. Jadi jangan pesimis, Bawaslu tetap ada di masyarakat. Kita mengawasi pemilu bersama masyarakat. Betul. Seperti itu. Siap, oke. Terima kasih kalau gitu Pak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Siap. Oke.